kurang merene paling. Nah, iku raket anjing. Aduh, kepadangan. Ini nabi ya. Nah, rambutku raketok. Kurang mundur. Kena angin anjing. Jadi sebenarnya di video kali ini kena angin loh, kena angin. Ya, biarlah guys rambut gue kena angin. Jadi di video kali ini gue tuh pengen tanya gitu. Gue sebagai calon guru itu kadang masih kesusahan dalam mengatur kondisi suatu kelas gitu. Jadi kan nggak semua kelas yang kita ajar nantinya itu kondusif ya. Dan nggak semua anak yang kita ajar juga itu mau mendengarkan dan mampu untuk mendengarkan gitu. Jadi kan ada, pasti setiap kita ngajar mau di SD, SMP, SMA pasti ada lah 1-2 anak gitu yang bandel, yang nggak mau ngedengerin kata-kata guru, yang ngobrol sendiri, yang tidur, yang nggak mau menyimak dan lain-lain, fokus main HP dan lain-lain. Nah itu gua sebagai calon seorang guru itu masih merasa kesusahan dulu waktu PPL dalam mengkondisikan situasi tersebut gitu. Nah terus belum lagi nanti kalau kita nih sebagai seorang guru sedikit agak keras terhadap murid supaya mereka mampu dan mau mendengarkan kita di saat kita menerangkan sebuah materi pelajaran. Nah, pasti kan akan ada beberapa perlawanan gitu, berbagai macam perlawanan dan lain-lain. Ada yang lari lah, ada yang teriak-teriak lah, bahkan ada yang melawan untuk tipikal murid-murid tertentu gitu. Nah, itu yang buat gua sekarang itu sebagai masih agak sulit untuk menghadapi hal-hal yang semacam itu gitu. Nah, itu yang pertama, itu baru kita ngomongin masalah murid-murid atau siswa-siswi yang tidak mau mendengarkan penjelasan dari seorang guru. Itu baru satu hal. Terus hal yang lain adalah sebenarnya ada juga tipikal siswa-siswi dalam satu kelas itu pasti ada beberapa yang istilahnya itu introvert atau pemalu gitu. Nah, gimana cara kita memberikan materi kita supaya pelajaran yang kita ajarkan itu masuk ke kepala murid-murid semacam ini gitu. Murid-murid yang introvert lah, pemalu dan lain-lain gitu. Nah, terus selain itu biasanya di dalam satu sekolahan atau di dalam satu kelas itu juga ada beberapa murid atau satu murid itu yang istilahnya itu mohon maaf lemot gitu. Jadi teman-temannya ketika kita menjelaskan sekali 2 kali mereka paham, tapi ada satu murid ini yang ketika kita menerangkan berkali-kali dia tuh nggak paham-paham gitu. Jadi kinerja otaknya tuh bener-bener lambat, makanya istilahnya itu lemot. Nah, gimana cara kita seorang guru itu supaya bisa mengajarkan materi-materi dan materi itu bisa masuk ke kepala murid-murid semacam ini? Gimana itu caranya? Nah, gua sampai sekarang itu masih bingung. Nah, mungkin nanti di video ini bakal ada yang komen, wah seharusnya metode belajarnya tuh gini. Seharusnya guru tuh cara ngajarnya tuh gini. Oke, iya, gue juga tahu gitu. Tapi kira-kira dengan metode mengajar semacam itu, kira-kira itu bisa konsisten nggak? Kira-kira itu bisa bisa tiap hari nggak? Kira-kira kalian nggak capek tiap hari
menggunakan metode belajar semacam itu, pendekatan yang modern lah, akrab dengan murid, friendly dan lain-lain gitu. Itu susah gitu. Yang pertama itu susah, dan yang kedua itu melelahkan, dan yang ketiga adalah apakah kalian digaji cukup untuk melakukan hal-hal semacam itu? Itu pertanyaan gua. Ya, jadi kebanyakan guru yang gue jumpai, bahkan gue sendiri, metode mengajarnya yang pertama pasti membaca buku sekali dua kali, terus nanti ditulis di papan tulis, diterangkan sebentar, habis itu dikasih soal, selesai, soal dikoreksi dan seterusnya. Kebanyakan metode belajarnya emang seperti itu dari dulu, dari gua SD, SMP, SMA, bahkan mungkin gua kuliah. Metode belajarnya semacam itu. Jadi guru cuman ceramah, cerita, curhat dan lain-lain. Murid disuruh mencatat, membaca dan menghafal. That's it. Gak ada sesuatu yang berubah gitu. Sejak gua SD sampai gua kuliah. Mungkin ada beberapa guru yang mencoba memberikan sebuah materi pembelajaran atau metode belajar yang lebih modern, tapi itu tidak dilakukan setiap hari. Itu cuma dilakukan sekali seminggu, itu cuma dilakukan beberapa guru tertentu gitu. Karena gue yakin mereka tidak dibayar cukup untuk melakukan effort lebih semacam itu gitu. Itu salah satu keresahan gue gitu. Jadi makanya ketika ada orang tua yang protes, kenapa anak saya tidak dapat nilai yang seperti teman-temannya gitu. Mengapa anak saya itu tidak paham dengan materi pelajaran seperti teman-temannya? Ya karena memang tugas seorang guru itu cuman menyampaikan. Mau pesan itu dibaca, mau pesan itu masuk ke kepala mereka, itu terserah mereka gitu ya. Kita guru, gua pribadi terkhusus, itu cuman dibayar dalam rangka menyampaikan pesan yang ada di sebuah buku supaya bisa sedikit difahami oleh para murid-murid ini gitu. Nah tentu untuk memahami pesan-pesan atau berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di internet, yang ada di buku, yang ada di jurnal, makalah, LKS, buku paket dan lain-lain, tentu itu harus dengan serius gitu. Nah pertanyaannya, kalau kalian ngajar, apakah seluruh peserta didik kalian, seluruh siswa-siswi kalian itu memperhatikan kalian dengan serius? Kan enggak. Tetap aja ada yang bandel, tetap aja yang ada ketiduran, tetap aja ada yang main HP, ada yang pacaran, ada yang ngucek-ngucek mata dan menguap lain-lain gitu. Dan kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan hal semacam itu gitu. Mau kita nasihati, mau kita ceramai, ya pasti nanti bakal keluar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Percuma ya, percuma. Belum lagi ada murid-murid yang suka bolos, yang suka ngeblong, yang masuk sekolah itu nggak bawa buku, nggak bawa alat tulis, bahkan nggak bawa tas, nggak bawa sepatu. Itu ada. Tingkatan SMP, SMA itu banyak sekali murid-murid badung semacam itu gitu. Jadi menjadi seorang guru pun juga dilema ya. Yang pertama, sebelum kita ngomongin masalah kenakalan remaja dan lain-lain, kita ngomongin masalah penyampaian materi saja. Penyampaian materi, kita dituntut untuk menyampaikan sebuah materi dengan bagus, dengan elegan, dengan modern, dengan bla 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 segala macam. Tapi yang mereka tuh lupa satu hal, kita tidak dibayar lebih untuk melakukan hal semacam itu ya. Jadi gua pun masih bingung dalam menentukan metode belajar yang sekiranya itu ampuh ya. Paling enggak dalam satu kelas ada minimal
minimal ada 50% siswa-siswi yang mengerti terhadap materi yang kita sampaikan, ya. Dan itu susahnya minta ampun, karena pada kenyataannya kebanyakan dari kelas-kelas yang diajar oleh berbagai macam guru, dari satu kelas nih itu cuman 20% atau bahkan 10% saja siswa-siswi yang paham dengan materi yang diajarkan. Nah, masalahnya apakah ini salah gurunya yang mungkin cara menerangkannya, cara menyampaikan informasinya itu membosankan dan lain-lain? Apakah ini salah gurunya atau memang salah muridnya yang emang males aja gitu ya? Jadi kita mesti introspeksi keduanya gitu, nggak boleh salah satunya doang. Guru disalahkan, guru mesti begini, guru mesti begitu. Bullshit. Guru nggak dibayar lebih untuk melakukan atraktivitas semacam itu gitu. Haus guys, gue minum es dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, untuk segmen yang kedua, gua pengen ngobrolin tentang kenakalan remaja. Sebenarnya kenakalan remaja di hidup gua, sepengalaman gua itu sudah dimulai sejak TK. Ya, di tempat manapun pasti anak TK adalah beberapa, 1-2 yang memang dari kecil, dari lahir itu emang bandel aja. Entah karena faktor orang tua, didikan, lingkungan dan lain-lain, pasti ada itu. Mulai dari TK sampai SD, SMP, SMA, nanti puncaknya mungkin jadi seorang begal lah, preman lah, suka tawuran, balap liar dan lain-lain gitu. Tapi dulu waktu gua SD, kenakalan remaja itu nggak terlalu parah ya. Ya meskipun pas SD gua kepala gua pernah bocor 3 kali, tapi oke, lupakan hal itu. Menurut gua kenakalan di kehidupan gua, kenakalan remaja yang benar-benar gua perhatikan itu dimulainya ketika SMP. Karena dari pengalaman pribadi gua, waktu gua SMP itu udah banyak banget siswa-siswi, ya terkhusus para siswa, teman-teman gua yang cowok yang seangkatan itu pada males belajar. Nggak cuman males belajar, bahkan males sekolah gitu. Ada yang sekolah nggak bawa tas, ada yang sekolah nggak bawa buku, ada yang sekolah nggak bawa sepatu, bahkan ada yang segala macam atributnya itu ada di kelas tapi orangnya nggak ada, orangnya pulang atau bahkan orangnya nggak berangkat sama sekali. Itu juga ada fenomena yang semacam itu. Jadi ada tuh fenomena yang semacam itu gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah perlawanan terhadap guru, mau itu gurunya cewek, mau itu gurunya cowok, itu dilawan semua. Mau itu kepala sekolah atau siapapun, itu dilawan semua. Ya, banyak sekali teman-teman gua itu yang sejak kelas 1 itu udah bandel, udah berani membantah
bahkan membentak seorang guru, mempermainkan seorang guru itu udah sering banget gue lihat. Bahkan di waktu gue kelas 2 itu ada salah satu temen gue itu yang bahkan sampai ngebuat guru cewek nangis di kelas sampai dia keluar gitu. Bahkan ada salah satu guru cowok, bapak-bapak gitu, yang dibikin ngambek gitu gara-gara satu anak Badung ini gitu. Nah gue yakin kebanyakan di setiap sekolah tingkatan SMP SMA pasti ada modelan pentolan murid-murid bajingan semacam ini tuh pasti ada, banyak bahkan. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kriminalitas. Ya, kriminalitas. Kalau ngomongin kriminalitas, kita yang paling ketara aja, semasa gua SMP itu ada 3 cewek yang hamil di luar nikah. Tapi itu udah masa lalu. Dan yang kedua itu ada murid-murid yang suka berantem. Dan berantemnya itu nggak cuman pukul-pukulan, tapi sampai berdarah-darah gitu. Ada giginya yang lepas, ya. Ada yang pukul-pukulan sambil meludah, ada yang menggunakan botol beling, ada yang menggunakan pecahan keramik sampai kepalanya bocor, ada pengeroyokan dan lain-lain. Wah, itu udah makanan hampir sehari-hari gitu. Gua menyaksikan adegan baku hantam SMP loh ini, hal-hal yang semacam itu gitu. Nah, terus bahkan ada juga waktu itu murid-murid yang bahkan menantang gurunya untuk berkelahi. Ketika gua masih SMP, SMA itu ada. Dan kenapa gua tahu? Karena murid itu ya satu angkatan sama gua, itu teman gua sendiri gitu. Usianya mungkin sama, nggak terpaut jauh, tapi pengalaman kriminalnya dia itu sudah terlampau sangat jauh, sampai guru pun ditantang. Maksud gua, kalau emang lo nggak pengen sekolah, kalau lo emang nggak pengen menaati peraturan sekolah, kenapa lo berangkat sekolah? Kenapa lo nggak di rumah aja? Kenapa lo nggak kerja aja gitu? Ya, daripada lo berangkat sekolah, bikin onar dan lain-lain. Sekarang kan udah banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Murid-murid yang bolos, yang telat dan lain-lain, nggak mengikuti pelajaran, berani melawan guru. Tapi ketika dinasehati, dia nggak mau menerima. Dia menantang, gurunya ditantang, berantem gitu. Itu banyak tuh video-videonya di TikTok itu banyak. Mulai dari tingkatan SMP sampai SMA. Ya, dulu di kelas gue juga banyak yang kayak gitu-gitu. Guru ditantang-tantang. Nanti kalau anaknya disenggol dikit, nangis, lapor polisi, lapor orang tuanya nggak terima, dia bawa parang ke sekolah. Banyak hal yang semacam itu. Jadi menurut gue kayak anjing, guru mah udah mah hidupnya susah gitu, banyak tuntutan, disuruh menghadapi fenomena-fenomena masyarakat SDM rendah yang kayak gini gitu. Kayak damn. Itulah alasan kenapa gua agak menyesal gitu kuliah jurusan keguruan. Karena dulu waktu gua sekolah itu lingkungannya juga sekeos itu, tidak kondusif. Nah, yang gua takutkan adalah kalau pengalaman gua waktu
SMP SMA dulu itu terulang. Dan apesnya sekarang posisi gua itu sebagai seorang guru. Bayangin itu. Padahal dulu gua terhitung sebagai tipikal murid yang pemalu dan introvert. Gua seorang korban bullying dan semacam itu. Jadi di kelas, di sekolah, gua tuh bener-bener pasif banget, nggak terlalu banyak tingkah, nggak apa gimana gitu, diem aja, karena ya takut dibully lah, takut apa kena marah guru dan lain-lain gitu. Ya mungkin satu-satunya kebandelan gua mungkin jarang mengikuti jam pelajaran. Tapi kalau soal melawan guru sampai ngajak berantem itu nggak pernah. Sedangkan teman-teman gua itu banyak yang kayak gitu, banyak banget. Jadi sekarang malah gua menjadi seorang guru, bener-bener ironi. Dan sebenarnya di video kali ini gue juga pengen ngomongin tentang murid-murid yang arogan. Ya, dulu waktu gue SMP itu banyak banget teman-teman gue yang cowok-cowok itu yang punya sifat arogan gitu. Jadi kayak jadi kan gambarannya tuh waktu gue SMP itu kan banyak sekali murid dari berbagai macam desa, kurang lebih 10 desa waktu itu, atau 7 desa jadi satu ya. Jadi murid dari desa yang berbeda-beda itu ngumpul jadi satu di SMP. Otomatis mereka yang dari berbagai macam desa tersebut memiliki pola pikir, ideologi, dan sudut pandang yang berbeda dari desa lain gitu. Ya meskipun ini cuma beda desa, tapi tetap stereotipnya itu tetap agak lumayan beda waktu itu. Terjadi berbagai macam gesekan. Jadi kayak murid dari desa A berantem sama murid dari desa B itu udah biasa banget. Dulu juga main circle-circlean, geng-gengan gitu. Jadi sekedar lewat aja di depan sambil ngeliat itu pun juga nggak sengaja ya, itu udah ditantang duel gitu. Itu udah apa lo kayak gitu. Padahal itu baru SMP. SMA pun juga sama, bahkan lebih parah gitu. Maksud gua gini loh, apakah ego semacam ini, apakah sifat-sifat arogan semacam ini itu bakal bertahan sampai lo tua? Kan enggak ya. Lo enggak selamanya jadi anak sekolahan, lo enggak selamanya minta uang ke orang tua lo gitu. Ada saatnya lo mesti keluar rumah, ada saatnya lo mesti merantau kemana, kayak ada saatnya lo kerja. Dan pasti kebanyakan anak-anak semacam ini tuh ya pasti kalau kerja pun ya kerja apa sih, kebanyakan ya mungkin pasti kebanyakan kerja ikut orang lain gitu, kecuali kalau mereka orang kaya. Tapi dari yang gua lihat, anak-anak yang arogan ini, yang mementingkan ego emosi ini, yang nggak mau kalah, nggak mau salah ini, itu kebanyakan kan anak orang biasa, bahkan kebanyakan anak orang susah gitu. Maka otomatis setelah mereka lulus, entah lulus SMP, lulus SMA, mereka pasti kerja ikut orang. Nah,
maksud gua ketika lo kerja ikut orang, apakah ego lo ini itu bakal tetap lo pelihara? Kan enggak. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang emang kulturnya itu mengedepankan adab atau sopan santun di atas ilmu gitu. Jadi percuma kalau lo pinter, percuma kalau lo punya keahlian berbagai macam, tapi kalau attitude lo itu buruk, tapi kalau lo gak punya sopan santun, ya gak bakal ada yang mau nerima ya. Jadi banyak banget dulu teman-teman gua yang semasa sekolahnya itu arogan, siapapun ditantang sekolah, gak takut sama siapapun, gak takut sama apapun, tiap ketemu orang selalu membusungkan dada kayak gini gitu, seolah-olah siap berantem kapanpun gitu. Tapi sekarang ketika mereka sudah masuk ke dunia kerja, ya mereka jadi banci. Jadi kayak, ya mbak, mohon maaf mbak, mohon maaf bu gitu. Apa coba fenomena macam ini? Dan ini tuh berkali-kali terulang fenomena semacam ini di masa sekolah, SMP, SMA, kuliah, sombong, arogan dan engle, gila. Tapi nanti kalau dia sudah memasuki dunia pekerjaan, dunia pekerja, semua hal itu tidak ada gunanya sama sekali ya. Semua kesombongan, ego, arogansi yang mereka pelihara selama mereka kuliah, selama mereka sekolah, itu gak kepake ke dunia kerja, bahkan menyulitkan mereka. Mereka perlu beradaptasi. Makanya sampai ada yang bikin tagline gitu, jadi bos gangster, bos geng motor semasa SMP, semasa SMA, semasa sekolah, tapi ketika sudah memasuki dunia kerja jadi seorang bencong, jadi seorang penjilat. Itu teman-teman gua banyak tuh yang kayak gitu ya, anak-anak bandel yang dulunya sombong, yang dulunya arogan, yang dulunya sok nantang-nantang, sekarang gimana nasibnya ya? Ada yang kerja serabutan, jadi tukang, jadi petani, jadi kuli, jadi jongos kebanyakan ya, karena itu tadi di masa sekolahnya mereka sia-siakan. Mereka pikir dengan bersifat arogan di kelas, berani menantang-nantang guru, bikin masalah dan lain-lain, itu dapat membuat hidup mereka menjadi mulia. Padahal enggak. Justru itu akan membuat diri mereka itu semakin susah di kemudian hari. Ingat bro, gak selamanya lo itu bakal menikmati masa-masa indah di sekolah. Gak selamanya orang tua lo itu mampu membiayai lo gitu. Jadi kalau lo nggak punya attitude, nggak punya soft skill sama sekali, arogan, sombong dan lain-lain, pecicilan, petakilan, ya lo cuma bakal jadi sampah masyarakat ya. Jadi ini gue nggak ngomongin orang-orang di luar sana ya. Ini mungkin kalian juga merasa relate. Yang gue omongin di sini ya bayangan di kepala gue itu ya teman-teman gue dulu. Sorry, bukan teman, mungkin adalah kakak kelas, adik kelas ya, ada yang seangkatan gitu.
jadi jagoan waktu kuliah, jadi cupu waktu masuk ke dunia pekerjaan. Nah itu ya. Jadi buat kalian yang masih pelajar, jaga sifat dan attitude kalian.